Hari ini aku mau bahas sesuatu yang cukup membuat aku terngiang-ngiang beberapa waktu belakangan. Ini kayak quotes deh ini. Pasti banyak dari kalian udah denger karena sering banget seliweran di explore Instagram dan TikTok. Lawan badainya, jangan ganti orangnya. Ya, hari ini aku mau bahas tentang itu, mau mengajak kalian diskusi tentang makna itu. Apakah benar begitu? Apakah benar-benar akan berhasil dengan cara seperti itu? Kita akan bahas hari ini. Karena jujur itu menarik ya. Menarik banget. Dan aku jarang banget bahas perihal ini. Kita seringnya bahas tentang relationship yang sehat, relationship yang baik seperti apa. Tapi kita jarang banget diskusi tentang bagaimana membuat relationship itu gak cuma sehat tapi berhasil. Jadi betul-betul bekerja dengan baik. Gak cuman berjalan, gak cuman terlewati bersama-sama, tapi betul-betul bekerja dengan baik. Karena waktu itu aku pernah baca salah satu postingannya Mbak Kalis. Di situ Mbak Kalis menulis bahwa cinta itu adalah sebuah kata kerja. Jadi gimana sih supaya relationship-nya betul-betul berfungsi? You know what I mean? Anyway, sebelum kita bahas soal si kutipan tadi, soal badai tadi, aku mau cerita sedikit yang mungkin akan sedikit menggambarkan tentang apa yang mau aku bahas di episode hari ini. Tempo hari aku diundang sama tetangga baruku yang baru pindah rumah. Orangnya baik, menyenangkan banget. Aku diundang ke rumahnya. Si ibu ini juga nanya kayak, "Mbak tahu tukang yang bisa benerin halaman belakang atau enggak?" Kita ngobrol-ngobrol. Dari ngobrol-ngobrol akhirnya setelah ngobrol-ngobrol si ibu ini ngajak aku ke rumahnya. Sebetulnya ukuran rumahnya nggak terlalu berbeda dari punyaku, tapi gak tahu kenapa tata letaknya tuh jauh lebih bagus daripada punyaku, daripada rumahku. Dari halaman belakangnya sedikit lebih luas karena halaman belakang aku udah aku buat jadi rumah kucing, ruangan buat kucing maksudnya. Jadi aku nggak punya halaman belakang, jadi cuma punya halaman depan aja gitu. Jadi aku kepikiran banget tuh sama tata letak rumah si ibu ini. Pas sampai pulang ke rumah, aku kepikiran terus gitu. Duh, iya ya, kayaknya rumah aku nih nggak cukup bagus ya ternyata. Nggak punya halaman belakang, nggak punya tempat yang bisa melihat rumput hijau gitu di belakang. Apakah space-nya salah? Apa selama ini aku bangun rumahnya salah gitu? Aku kepikiran setiap hari, bahkan aku udah sampai nyari tukang untuk diskusi tentang bagian belakang rumahku nih kayak, gimana ya Pak kalau ruangan kucingnya kita pindah ke atas. Di atas dibuat kayak ruangan di bawah gitu. Terus dapurnya kita kecilin atau bla bla bla. Aku tuh udah sampai di situ. Aku betul-betul kepikiran berpengaruhnya itu hanya karena aku melihat rumah orang lain gitu. Aku langsung merasa rumah aku kurang bagus, banyak kurangnya. Aku jadi gak suka aja sama rumahku, padahal tadinya gak kenapa-kenapa. Tadinya aku gak pernah bermasalah sama tata ruang di dalam rumahku, gak pernah bermasalah gak punya halaman belakang. Aku kepikiran terus sampai akhirnya aku mikir bahwa kalau gak bermasalah, kalau gak rusak, gak perlu kita perbaiki. Kadang apa yang dimiliki oleh orang lain, seperti aku yang mampir ke rumah tetanggaku yang aku gak kenal dia dari lama gitu, aku cuma tiba-tiba main ke rumahnya, terus aku iri, aku pengen mempunyai tata ruangan seperti yang dia punya gitu. Itu kan sebetulnya sederhana ya. Kalian pernah gak kayak main ke rumah teman atau main ke rumah saudara atau ngelihat tetangga kayak punya sesuatu, terus kalian jadi ngerasa kayak gue kurang deh, kayaknya gue harusnya punya juga deh. Padahal kalau kita gak ngeliat itu, kita juga gak kenapa-kenapa. Ibaratnya kayak, ya kalau gak punya halaman belakang pun gue juga tetap gak kenapa-kenapa, ngerti gak sih? Jadi kadang masalah itu timbul karena kita membuatnya menjadi masalah. Hal yang baik-baik aja kita buat jadi kenapa-kenapa. Paham gak? Aku gak tahu ya, ini apakah aku doang. Tapi itu yang cukup aku sadari lagi tentang diriku sendiri. Dan aku cukup sering ya gini. Kayak misalkan aku habis pergi ke mall atau aku habis ketemu dengan partner kerjaku yang lain, aku jadi ngerasa harus mengubah apa yang udah ada di diriku gitu, dan gak jarang membuat aku jadi kayak
ini bukan gue deh, kayak gue ngapain ya kayak gini gitu. Seperti yang pernah banyak orang bilang bahwa rumput tetangga tuh pasti jauh lebih hijau. Tapi kita kan gak pernah tahu selain rumput hijau itu ada apa gitu. Mungkin kita ngerasa kurang, mungkin dia pun punya perasaan kurangnya sendiri yang gak kita mengerti. Jadi dari situ, alih-alih membongkar ruangan kucingku yang di belakang, karena aku ngerasa kayak, ya ampun gue tuh kenapa ya, gue egois banget ya, padahal kucing-kucing gue udah bahagia di ruangan itu gitu, kenapa harus gue usik, kenapa harus ke atas, kalau di atas kan jauh susah dibawa ke bawahnya, kalau mau ke dokter atau kalau misalkan mau mandi gitu kan akan jauh lebih sulit kan, kayak kenapa ya, padahal itu gak kenapa-kenapa, kenapa gue bikin itu jadi masalah. Kalau gak rusak, gak perlu diperbaiki. Kalau gak kenapa-kenapa, jangan dipaksa untuk gak baik-baik aja. Ini bisa terjadi juga soalnya di dalam sebuah relationship. Gak tahu ya, aku doang atau gimana, tapi ya ngerti kan. Padahal tuh ceritanya gak kenapa-kenapa, tokohnya baik-baik aja, tapi gak tahu kenapa aku ngerasa kayak, aduh kayaknya kalau baik-baik aja nih aneh deh. Kayak harusnya gak gini deh, harusnya gak baik-baik aja deh. Atau kayak aku ngelihat relationship temen aku, misalkan aku ngeliat relationship temen aku gimana-gimana, aku ngerasa kok aku gak kayak gitu ya, berarti relationship aku kurang, berarti relationship aku gak cukup indah nih untuk disebut dengan relationship. Itu kan sesuatu yang harusnya gak perlu diperbaiki, karena emang bukan sesuatu yang salah gitu. Pernah gak kalian gitu? Misalkan ngelihat orang lain, entah itu di TikTok, di sosial media, di Instagram, atau kalian ngelihat temen kalian dengan pasangannya tuh yang kayak, ih love language-nya kok seru ya kayak gitu, kok cowok gue love language-nya gak gitu ya. Kayak misalkan ada orang yang love language-nya act of service, tapi ternyata pasangan kamu mungkin love language-nya quality time. Padahal sebelumnya kamu juga gak bermasalah tuh dengan love language pasangan kamu, pun sebaliknya. Tapi somehow ketika abis ngumpul bareng teman atau kamu ngelihat konten relationship orang lain di internet, terus kalian jadi ngerasa kayaknya harusnya gue gitu juga deh, kayaknya gue harusnya dapetin yang kayak gitu juga deh. Padahal pada dasarnya relationship kalian sama pasangan kalian tuh juga gak kenapa-kenapa. Sebelum tahu apa yang kalian lihat di TikTok dan apa yang kalian lihat di temen kalian tuh kalian juga gak kenapa-kenapa, paham gak? Kayak aku yang sebelum ke rumah tetangga tuh sebetulnya aku juga gak kenapa-kenapa, gak punya halaman belakang, kenapa jadi sekarang ribet gitu, ngerasa kayak kurang, ngerasa rumahnya jadi jelek. Padahal kan kayak kalau gak punya halaman belakang pun juga gak apa-apa gitu. Jadi kalau kalian udah punya pasangan yang baik, selalu ada buat kalian, orangnya lembut gitu, selalu ada, selalu jadi pendengar yang baik, gak pernah banyak nuntut, selalu dukung apapun mimpi-mimpi yang kalian ingin raih gitu. Cuman memang orangnya dingin atau kelihatannya cuek atau jarang ngelakuin hal-hal yang romantis atau what else. Tapi menurut aku ya kayaknya gak ada orang yang sempurna ya. Gak akan ada Prince Charming seperti di buku dongeng yang akan 100% menjadikan kita princess gitu. Maksud aku pasti adalah sifat yang kita gak suka tentang dia. Sifatnya yang kayak, kenapa sih lo harus sedingin ini? Kenapa sih lo harus kayak gini gitu? Kenapa lo gak kayak cowoknya ini? Kenapa lo gak kayak ceweknya ini? Paham kan? Menurut aku cinta lebih besar dari itu sih. Dan seperti yang tadi aku bilang, cinta itu kata kerja. Jadi selagi kamu dan dia mau bekerja sama untuk membuat cinta dan relationship itu berhasil, lawan badainya. Jangan ganti orangnya. Selagi masih bisa dikomunikasiin dengan baik. Kayak misalkan oke, banyak banget sifat dia yang kamu gak terlalu suka, kayak kamu bisa deh lebih hangat lagi sama aku, gak sedingin itu gitu. Kayak kamu bisa deh jadi lebih sedikit romantis atau apa gitu. Omongin. Aku tahu kadang tuh cewek tuh maunya diinin gak sih, kayak ya lo peka dong tanpa perlu gue kasih tahu gitu. Tapi mungkin dewasa adalah tentang membahas, mendiskusikan, membicarakan tentang semua hal yang memang kita inginkan, yang memang mengganggu pikiran kita, membuat kita terusik, membuat kita jadi gak terlalu nyaman. Harus diomongin, karena percaya sama aku, kadang cowok tuh emang
gak tahu itu, karena cara berpikirnya beda ya. Itu pertama. Itu kedua, itu ketiga. Cara berpikir kita sama cowok tuh beda. Jadi memang harus diomongin. Yang menurut kita masalah besar, mungkin menurut mereka sepele. Dan menurut kita sepele, bisa jadi menurut mereka itu masalah besar gitu. Jadi semuanya harus diomongin. That's why itu akan membawa kita ke topik yang tadi aku bilang. Lawan badainya, jangan ganti orangnya. Menurut aku masih ada beberapa hal, masih ada tipe-tipe badai dan permasalahan di sebuah relationship yang gak apa-apa untuk kita hadapin. Aku tahu kita bukan avatar, kita gak perlu menghadapi badai itu, kita gak perlu mengendalikan badai itu, gak perlu. Kita kadang cuma perlu menghadapinya karena yang namanya badai pasti berlalu, ya gak sih? Jadi beberapa hal yang menurutku kayak masih bisa ditoleransi adalah ya yang tadi itu. Dua-duanya masih merasakan hal yang sama di relationship itu. Jadi perasaan-perasaan itu antara dua orang ini tuh masih sama. Sedihnya sama, senangnya sama, excitednya sama. Menurut aku lawan badainya. Gak apa-apa. Perkara bosen tuh masih bisa diomongin. Terus kalau dua-duanya masih mau menaruh efforts di dalam hubungannya, walaupun kayak relationship itu kayak kok flat ya, kok gini-gini aja ya, tapi dua-duanya tuh masih ada put efforts di dalamnya gitu loh. Masih terus cari cara supaya gimana ya, supaya ini seru lagi, gimana ya. Misalkan kalian udah menjalin sebuah cerita yang lumayan lama, terus berada di fase kayak ini kita akan kemana ya, kita akan gimana ya gitu. Pokoknya selagi semua hal masih bisa dikomunikasiin, dia masih mau diajak ngobrol. Karena ada kan beberapa orang yang kalau kita ajakin bahas tentang sesuatu yang serius tuh dia kayak, apaan sih kamu, gini aja masalah. Nah itu pertanda itu bukan badai. Maksud aku, kalau di dalam sebuah relationship kamu ngerasa, aduh kayaknya nih ada yang gak beres nih dalam cerita ini, gue harus ngomong sama tokohnya. Tapi si tokoh ini malah kayak, enggak, menurut aku gak masalah gitu. Menurut aku, satu masalah yang dihadapi satu orang di sebuah relationship itu masalah bersama. Jadi gak boleh disepelein, gak boleh sampai ada terucap, kamu gitu dong jadi masalah. Menurut aku it's not fair. Walaupun mungkin masalahnya emang sepele ya, tapi itu bukan cara yang baik untuk mengatakan sesuatu ke pasanganmu. Ya gak sih? Oh mungkin juga kayak misalkan ada masalah besar secara personal yang menyerang salah satu diantaranya, entah kamu atau pasangan kamu, terus membuat dia jadi berubah, entah itu masalah keluarga, materi, keuangan, pekerjaan, sekolah, apapun itu yang membuat dia jadi kayak berubah, jadi menutup diri, jadi beda, jadi gampang yang gak mau cerita aja gitu. Menurut aku lawan badainya. Karena seperti yang sering aku bilang, gak mudah buat seseorang bercerita tentang apa yang dia lalui, even if itu sahabatnya sendiri atau itu pasangannya sendiri. Itu bahkan ketika itu orang terdekat sekalipun, menurut aku tetap ada boundaries, kayak ada satu ruangan di dalam hati kita yang tertutup buat semua orang dan kita ngerasa ragu atau kurang percaya diri untuk menceritakannya. Jadi it really takes time. Menurut aku bukan yang gak bisa, tapi memang belum waktunya aja. Aku yakin soon as possible kalau memang udah dia ngerasa lebih baik, dia pasti akan cerita. Jadi biarin dia sendiri dengan banyak waktu yang dia butuhin, tapi jangan tinggalkan. Tapi apakah semua masalah di sebuah relationship itu adalah badai yang perlu kita lawan atau badai yang perlu kita tinggalkan? Ini menarik nih, karena ternyata gak semua badai harus kita lawan. Bisa aja itu memang sinyal untuk kita meninggalkan cerita itu untuk pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Alias kita memang perlu selesai dengan orang itu. Alasan pertama mungkin kalau dia udah mengkhianati kamu. Buat aku itu it's a big no. Itu enggak banget. Yang aku gak akan ngapain gue capek-capek ngelawan badai yang mungkin akan datang lagi di kemudian hari. Jadi lebih baik kita langsung tinggalin, bawa koper, pergi ke cerita yang jauh lebih baik. Itu pertama. Kedua, mungkin kalau orangnya udah gak cinta. Karena pertama, cinta itu gak bisa dipaksain. Dan kita gak bisa minta orang untuk cinta sama kita. Bahkan untuk minta seseorang untuk cinta lagi sama kita seperti semula. Paham gak sih? Kayak, kamu tuh dulu cinta sama aku, kamu tuh dulu sesayang itu sama aku, kenapa sekarang berubah? Kamu pasti bisa kok suka sama aku lagi kayak dulu pertama kali kita ketemu. Menurut aku enggak sih. Aku
Aku kayaknya gak mau terlalu effort untuk memaksa orang buat mencintai aku, untuk menyayangi aku. Karena satu-satunya cara untuk tetap mencintai dia adalah dengan membiarkan dia pergi aja. Mengizinkan dia pergi dari hidup aku. Melepaskannya adalah cara terbaik untuk tetap bisa menyayanginya karena gak ada pilihan lain selain membebaskannya. Jadi itu. Ketiga, apa ya? Kalau udah gak ada effortnya, aku gak mau effort sendirian. Kalau effort sendirian lebih baik aku sendiri aja dengan hidupku dan kucing-kucingku. Ya gak sih? Menurut aku harus ada bedanya antara being alone and in a relationship. Karena kalau sama aja, atau bahkan jauh lebih buruk kayak lebih bikin kita ngerasa sepi ketimbang being alone. Ada kan yang berdua tapi rasanya sendiri gitu. Aku akan mengizinkan dia pergi, bahkan aku akan meminta dia untuk pergi aja kayak, kamu tuh udah gak happy lagi sama aku, kamu udah gak bahagia lagi sama aku, mending kita udahin aja nih cerita gitu. Karena kalau kamunya gak seneng tuh jangan pikir aku seneng gitu gak sih? Ya aku juga gak bisa seneng loh kalau kamu gak seneng di hubungan ini. Jadi mungkin itu. Kalau intinya kalau misalkan udah gak sama lagi perasaannya dalam konteks cuman aku yang masih punya perasaan yang sama, lebih baik ceritanya yang kita ikhlaskan. Learn to let go emang jadi omong kosong yang kita pikir gak akan mungkin. Gimana caranya menyayangi seseorang dengan membiarkannya pergi daripada memaksakan dia sama kita padahal dia maunya pergi. Bayangin gak? Orang yang kita sayang ternyata tersiksa selama sama kita, ternyata gak pengen sama kita, tapi dia gak bisa ninggalin kita karena kita maksa dia untuk sama kita. Wow, that is the worst feeling. Itu perasaan yang buruk yang aku gak mau sih ngerasain itu. Kayak lebih baik aku sendiri daripada harus maksain seseorang untuk sama aku. I think that's all. Wow, topiknya berat ya, aku jadi pusing sendiri. Tapi ini penting sih untuk kita pikirkan, apalagi kalau kalian udah ngerasa kayak aduh gue makin tua lagi. Gue harus mau gak mau paham bahwa ini adalah hal yang cukup penting gitu. Intinya kalau ternyata relationship itu ternyata memang tidak bekerja dengan baik, cuman kamu yang effort. Beratusan kali aku bilang you deserve more, you deserve better. Jadi jangan khawatir bahwa hidup kamu akan selesai hanya karena satu orang yang gak tepat buat kamu. Karena ya udah, kadang tuh sesuatu yang baik buat kita belum tentu cocok buat kita. Sesuatu yang kita suka belum tentu baik buat kita. Jadi banyak sekali hal-hal kecil yang seberpengaruh itu dan gak sesepele itu. Bebaskan dia, bebaskan juga diri kamu dari dia. Karena percaya sama aku, lebih gampang melepaskan seseorang yang kita suka daripada melepaskan diri kita dari orang yang kita sayang. Paham gak bedanya? Kan kalau melepaskan orang ya udah kita lepasin gitu, tapi gak gampang untuk melepaskan diri kita yang udah terlanjur sayang sama dia. Kita gak bisa kayak kita ngerasa susah untuk buka hati, mencoba kenalan sama orang baru. Kita udah terlanjur mengunci diri kita sama dia. Kita setia sama sesuatu yang udah selesai. Padahal gak pernah ada kata terlambat untuk memulai menulis buku baru, ya kan? I think that's all for today. It's always been a great time talking to you. Semoga kita semua segera ditemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat pula. I'll talk to you soon, Tari. Bye-bye.